Madura Tribun News. Saat ini saya Ali Hafid Sabana bersama sastrawan Madura yang sudah terkenal namanya di kancah nasional sastra bersama Bapak Fauzi siang ini. Assalamualaikum Bapak Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, kita akan bincang-bincang soal pergerakan seniman di Madura, Sumeneb khususnya. Itu seperti apa, Bang? Sebenarnya kalau kita bicara persoalan kesenian itu kan banyak hal. Di dalam kesenian kita itu kan ada teater yang modern, itu ada tari, ada sastra, ada teman-teman musik, juga ada seniman tradisi yang itu sebenarnya memang kalau kita bicara pergerakan teman-teman di kesenian kita harus memetakan itu dulu yang harus dipetakan. Seniman tradisi itu teman-teman di komunitas dan segala macamnya yang selama ini mereka memang ruh kesenian itu memang di komunitas, di kelompok-kelompok yang selama ini saya lihat memang di teman-teman komunitas itu mereka terus bergerak dalam artian berkarya ya, karena mereka memang kesenian tanpa karya itu bukan kesenian namanya, baik itu sastra, teater, tari. Itu melalui kegiatan-kegiatan itu ya, Pak? Ya kegiatan-kegiatan inten mereka, karena kan biasanya mereka itu memang ada jadwal latihan untuk mengasah, ada eksplorasi, baik eksplorasi gerak, eksplorasi suara, yang itu sebenarnya memang itu dilakukan secara rutin oleh teman-teman. Ini ada jadwal atau ada waktu? Ya memang ada waktu mereka itu, ada waktu, terutama di teman-teman seni modern. Di tradisi pun begitu, tidak hanya sekedar nanti kalau ada tanggapan dan segala macam, tapi kalau mereka memang punya jadwal tersendiri untuk latihan. Untuk wilayah Sumeneb khas kesenian itu apa? Sebenarnya kalau kita cari banyak sebenarnya. Kita kalau bicara tentang tradisi ada topeng dolong, ada sintung, ada cahe. Dan itu memang perlu kita coba eksplorasi lebih jauh. Bagaimana mereka itu bisa survive di dalam gempuran katakanlah yang namanya kesenian tradisi, kesenian modern. Bedanya kesenian modern dengan kesenian yang gimana? Ya sebenarnya kalau kita bicara di garapan sebenarnya, karena kalau kesenian tradisi itu kan ada pakem-pakemnya, dan pakem-pakem itu kadang-kadang orang itu tidak berani untuk melewati pakem itu, pakem yang memang selama ini mereka pegang teguh, meskipun kadang-kadang mereka juga tidak tahu maknanya itu apa, tapi secara simbolik mereka mampu memahami, karena memang kan tidak harus kita memahami secara detail, tapi kadang-kadang memang di dalam dunia kesenian itu ada yang namanya wilayah rasa, pemahaman rasa, dan rasa itu tidak bisa kita terjemahkan lewat yang namanya secara literal. Menurut abang sendiri kesenian itu gimana cara menyampaikan kepada masyarakat? Ya sebenarnya kalau di tari kan melalui gerak mereka itu. Kalau di teater melalui pertunjukan, topeng dalang juga seperti itu melalui pertunjukan. Di musik juga pertunjukan musik dan segala macamnya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang bagaimana mereka itu mampu bergerak meskipun tanpa tanpa dana dari pemerintah, mereka terus bergerak. Artinya kenapa? Karena seni itu menjadi hidupnya. Seni itu sudah mendarah daging, ada di dalam jiwanya. Artinya kalau terluka itu darahnya itu darah seni gitu. Sehingga mereka itu tetap survive, tetap hidup meskipun tanpa katakanlah bantuan dari pihak manapun. Sampai saat ini yang aktif komunitas kesenian itu banyak, terutama yang di bawah institusi.
di bawah institusi pendidikan dan segala macamnya banyak. Kalau kita aja pergi ke Alamin, di situ ada sanggar juga, ada sanggar sastra Alamin. Ke Gulu-Gulu, kalau di Gulu-Gulu malah tambah banyak. Setiap marhalam mereka ada gitu kan. Bahkan di sana itu dulu saya pernah mencatat ada 11 komunitas di Gulu-Gulu yang semuanya itu bergerak di teater, di sastra, yang itu memang jadi hidupnya gitu kan. Kalau di Gulu-Gulu itu kan menjadi hidupnya karena memang mereka hidup di dalam wilayah kesusastraan dan teater. Bagaimana terus bisa mempertahankan terus eksis gitu, apalagi di tengah pandemi, terus perkembangan zaman? Ya pandemi itu kan bukan jadi hambatan untuk teman-teman. Pandemi ini menjadi tantangan ke depan. Bagaimana sebenarnya ada proses peralihan teman-teman yang biasanya garapannya dulu itu langsung dengan penonton, sekarang kan bagaimana teman-teman mampu beradaptasi dengan yang namanya teknologi. Sekarang semuanya kan teknologi. Bagaimana garapan-garapan itu bisa masuk di dalam dunia teknologi semua. Mereka bisa menggunakan YouTube, bisa menggunakan Facebook, terus ada Instagram, meskipun kapasitasnya mungkin lebih pendek. Kapasitasnya lebih. Ini yang dituntut oleh teman-teman, katakanlah tuntutan buat teman-teman mampu beradaptasi secara digital. Ini sebuah proses peralihan yang memang transisi. Ketika kita dalam proses transisi itu, apakah kita akan mundur atau maju? Ini kan pilihannya di teman-teman. Apakah teman-teman tetap survive? Tetap survive. Kenapa? Karena mereka itu kan rata-rata terutama yang muda-muda. Yang muda-muda itu kan mereka mampu, katakanlah belajar di dalam dunia digital. Jangankan yang di kesenian modern, yang tradisi saja. Salah satu contoh lah, kita bisa temui sekarang itu rukun karya sekarang sudah garap juga. Iya kan? Dan itu bisa kita temui gitu kan. Iya, di kanal-kanal YouTube-nya bisa kita temui. Artinya apa? Ini adalah proses peralihan di mana tantangan di depan memang dunia digital. Dan teman-teman di kesenian termasuk sastra sekarang sudah teman-teman sudah beralih ke YouTube juga. Ada yang di Instagram. Meskipun itu kan nanti bisa kita lihat proses karyanya itu seperti apa. Bang, sampean kan sudah biasa nih di dunia kesenian, sastra, ngarang buku. Nah, bagaimana cara mempengaruhi masyarakat? Bagaimana cara mempengaruhi sampean yang geluti selama ini? Berpengaruh lah. Sebenarnya itu efek yang keberapa ya untuk mempengaruhi, karena saya kan konsennya di teater dan sastra. Ya garapan itu, bagaimana garapan itu mampu, katakanlah mampu memberikan nilai, karena nilai yang akan bisa dibaca oleh teman-teman. Kalau di teater mungkin lebih banyak ke simbol-simbol di dalam bagaimana relasi simbol itu bisa sampai kepada penonton. Terus kalau di sastra sebenarnya karya itu yang menentukan. Saya tidak pernah berpikir mau mempengaruhi siapapun, tapi karya itu harus bicara gitu. Biarkan karya itu yang bicara, biarkan karya itu yang mampu menemui pembacanya. Bukan saya yang harus menemui, tapi karya itu yang harus mampu menemui pembacanya. Terserah, karena ketika karya itu sudah katakanlah dipublikasikan dan segala macamnya kan pengarangnya itu sudah tidak ada. Siap. Bang, sekarang seperti ini, respon pemerintah terutama di daerah pada pelaku kesenian? Ya. Sebenarnya kalau bicara awalnya ini saya bicara karena kalau sudah pemerintah ini nanti bicara tentang Dewan Kesenian. Kenapa? Karena memang ketika bicara persoalan dengan relasi dengan pemerintah itu kan Dewan Kesenian yang berhak. Karena ini secara institusi legalnya. Dewan Kesenian sebenarnya sudah ada di sini. Dari dulu sudah ada, meskipun kadang-kadang keberadaannya itu dianggap tidak ada. Bagaimana demikian?
Kenapa? Karena legalitasnya kan orang kadang-kadang legalitas itu harus dilantik, harus oleh bupati dan segala macamnya. Dewan Kesenian kan tidak dilantik oleh yang namanya pemangku pemerintah. Jadi bagaimana nanti serapannya? Kalau teman-teman di bidang karya udah tidak usah diragukan lagi, mereka akan terus berkarya, mereka harus tetap melakukan yang namanya aktivitas, mau didanai katakanlah, meskipun kadang-kadang kan orang ketika bicara pemerintah yang ada di pikirannya itu persoalan finansial, padahal tidak. Padahal tidak. Artinya bagaimana teman-teman itu demo, bagaimana teman-teman itu diarahkan, dan bagaimana mereka bisa mampu duduk bersama antara pemerintah dan pegiat kesenian gitu. Meskipun ini kemarin kan sudah pernah dicoba oleh disebut Parpora yang baru, Mas Bambang, coba untuk mengumpulkan, tapi kan susah untuk bisa ketemu. Karena memang seniman itu kalau sudah bicara kadang-kadang katakanlah apa ya, seniman itu ya dia itu susah mengatur seniman itu susah diatur. Siap. Dan ketika itu masuk ke ranah pemerintah, maka nanti legalitas, maka harus berbadan. Itu teman-teman kan rata-rata di dunia itu mereka mau untuk ngurus-ngurus seperti itu. Makanya bagaimana pemerintah itu ke depan mampu menjembatani. Artinya proses karya teman-teman jalan, katakanlah ada reward, ada apresiasi dari pihak pemerintah, itu malah sangat bagus untuk teman-teman. Terakhir mungkin Bang, ada pesan untuk kaum milenial di bidang kesenian. Ya, untuk teman-teman yang bergerak di dunia kesenian, terutama untuk kaum-kaum muda, terus berkarya. Sekarang dunia itu sudah benar-benar dilipat, dunia itu sudah ada di dalam saku kita. Bagaimana karya kita itu mampu untuk bersaing. Karena kalau dunia digital itu bukan lagi bicara persoalan nasional, tapi sudah bicara tentang internasional, transnasional. Karena siapapun boleh membaca, siapapun boleh. Makanya teman-teman terus berkarya dan terus berkarya. Tak usah pikir yang lain. Siap. Terima kasih Bang sebelumnya.